Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membantu untuk persiapan kalian agar bisa menghadapi asesmen sumatif akhir jaringan (SAJ) pada jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Video ini ditujukan untuk membantu kalian agar bisa belajar SAJ yang praktik. Jadi pada SAJ yang praktik itu telah dibuat menjadi kolaborasi yang dimana gabungan dari mata pelajaran dasar-dasar keahlian TJKT, lalu digabung dengan kompetensi keahlian TJKT, dan digabung dengan mata pelajaran informatika. Di sini saya buat kolaborasi biar agar satu waktu itu bisa langsung menyelesaikan 3 mapel sekaligus dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan dapat dikatakan ini merupakan sebuah solusi agar bisa menyelesaikan ujian secara efisien. Tapi untuk bisa diingat, ini merupakan bahan untuk bisa belajar SAJ yang praktik. Sedangkan kalian ada juga yang model teori. Kalau teori itu terpisah, kalian silahkan belajar-belajar lagi melalui bahan-bahan pelajaran yang sudah ada dan juga yang sudah saya berikan. Oke, di sini kita langsung bahas alur-alur bagaimana bisa menyelesaikan praktik SAJ pada jurusan TKJ ini. Yang pertama di sini kita fokus ke bagian yang pertama, yaitu dasar-dasar keahlian TJKT. Jadi pada praktiknya kalian akan diminta untuk menyiapkan mesin virtual. Kalau dikatakan menyiapkan mesin virtual ini berarti kalian membangun mesin virtual di VirtualBox ya, di aplikasi sini. Lalu di sini kalian ketika diminta menyiapkan mesin virtual, kalian lakukan pembuatan mesin virtual menggunakan ketentuan yang sudah ditentukan. Jadi pada hari H nanti tolong diikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diminta, mulai dari berapa kapasitas penyimpanannya, RAM-nya, dan segala macam bentuknya. Kalian harus sesuaikan. Lalu selanjutnya kalian melakukan instalasi Debian server. Jadi artinya ketika mesin virtual sudah dibuat, sudah seperti ini ya, kalian melakukan instalasi seperti biasa. Kalau untuk demonya di video ini nggak saya sajikan, karena apa? Karena berhubung kalian sudah berulang-ulang kali belajar instalasi Debian, pastinya sudah menguasai bagaimana instalasi Debiannya. Lalu setelah itu, ketika Debian sudah berhasil diinstal, kalian masuk ke bagian tahap yang kedua, yaitu masuk ke bagian kompetensi keahlian TJKT. Nah, pada kompetensi keahlian TJKT di sini sudah masuk ke bagian inti dari prakteknya, yaitu kalian melakukan instalasi pada beberapa layanan dari server, yaitu web server dan FTP server. Setelah selesai melakukan instalasi, kalian akan diminta melakukan konfigurasi dasar. Jadi ketika sudah berhasil install, tidak selesai begitu aja, ada beberapa yang mesti dikonfigurasi di web server dan di FTP server. Dan yang terakhir, pada tahap yang kedua, kalian diminta untuk melakukan penyuntingan pada web server. Jadi di sini kalian diminta untuk melakukan modifikasi pada halaman web server menjadi halaman biodata dari kalian. Nah, goalsnya pada praktek ujian SAJ ini seperti itu. Jadi halaman web server yang awalnya masih default, kalian diminta untuk mengganti halaman menjadi halaman web biodata kalian. Webnya, halamannya sudah saya siapkan, yaitu terdiri dari satu file aja, index HTML ya, dan juga gambar. Kalian harus menyiapkan salah satu gambar terbaik kalian menggunakan baju formal atau seragam, dan gambar tersebut akan dimuat nantinya di halaman web server. Kurang lebih seperti itu. Nanti file ini akan saya berikan, namun di situ kalian diminta untuk lakukan modifikasi dulu menggunakan Sublime Text atau text editor lainnya. Nah, di sini selanjutnya ketika itu semua sudah, maka terakhir kalian menuju ke bagian yang terakhir, yaitu membuat flowchart. Maksud dari flowchart ini apa? Maksudnya kalian diminta untuk membuat alur bagaimana web server bekerja. Kalian bisa pelajari nanti melalui video yang udah saya buat ya, terpisah dari video ini, bagaimana memahami flowchart. Nah, jadi di situ ada sebuah
cara bagaimana menggambarkan alur menggunakan simbol-simbol yang sudah ditentukan, yang fungsinya agar mempermudah bagaimana bisa melihat proses dari alur tersebut melalui simbol-simbol itu. Nah, itu disebutnya flowchart. Dan untuk bisa menguasai dan bisa mengerjakan bagaimana cara kerja dari web server dan digambar menggunakan flowchart, maka nanti kalian harus simak video yang akan saya buat nanti. Oke, jadi itu merupakan 3 tahap cara untuk bisa menyelesaikan sumatif akhir jenjang pada jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oke, di sini kita langsung praktekkan. Untuk bagian yang pertama, yaitu menyiapkan mesin virtual dan instalasi Debian server, itu saya singkat ya. Karena apa? Karena bakal memakan durasi nantinya di video ini. Jadi saya akan menggunakan mesin virtual Debian yang sebelumnya sudah saya punya. Oke, saya menggunakan mesin virtual Debian yang sudah saya punya. Dan di sini sudah saya running, ya ini mesin virtual Debian-nya. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu instalasi web server. Ya, di sini kita langsung masuk. Ketika sudah berhasil masuk di sini, kita akan melakukan instalasi web server dengan menggunakan perintah apt-get install apache 2. Jadi apache 2 ini merupakan salah satu dari paket layanan pada web server. Kita enter. Nah, di sini kita diminta persetujuan. Silakan masukkan huruf Y untuk setuju. Oke, di sini ketika sudah selesai, nah di sini bisa kita periksa apakah Apache 2 sudah terinstall dengan baik atau belum dengan memasukkan perintah systemctl status Apache 2. Oke, kita enter. Nah, di sini keluar sebuah informasi yang detailnya juga banyak, yaitu diantaranya ada yang paling penting untuk memberitahu kita apakah statusnya terinstall dengan baik atau tidak. Di sini dilihat di bagian aktifnya. Aktif dalam keterangan itu running, artinya berjalan, dan ditandai juga dengan warna hijau yang artinya berjalan dengan baik. Jadi artinya Apache 2 itu sudah langsung berjalan otomatis ketika kita sudah install. Nah, bagaimana memberhentikannya Apache 2 ini? Misalnya suatu waktu ke depannya saya ingin memberhentikan, kita bisa masukkan perintah systemctl stop Apache 2. Ini ya perintahnya systemctl stop Apache 2. Kita enter. Nah, di sini kalau ingin memastikan kembali apakah benar-benar berhenti atau tidak, kita bisa masukkan kembali perintah status Apache 2, yaitu systemctl status Apache 2. Kita periksa. Nah, di sini di bagian aktifnya yaitu ada keterangan dead atau mati. Dan di situ ada keterangan juga 17 second ago atau 17 detik yang lalu. Lalu bagaimana ingin menyalakan kembali? Kalau ingin menyalakan kembali kurang lebih sama, mirip. Kita masukkan perintah systemctl. Nah, habis itu yang tadinya kita stop untuk memberhentikan, kita ganti menjadi start. Systemctl start Apache 2. Dan jika ingin melihat statusnya, masukkan systemctl status Apache 2. Maka kembali terinstall dengan baik. Nah, begitu kurang lebih untuk bisa melakukan pengelolaan bagaimana memberhentikan layanan, mengaktifkan layanan dari Apache 2. Lalu selanjutnya kita bisa periksa lagi apakah Apache 2 ini dapat dilihat melalui browser kita. Ya, browser dari komputer host asli. Di sini kita bisa masukkan IP address dari si server milik kita. Namun di sini lagi-lagi saya harus periksa dulu berapa IP address dari komputer saya dengan memasukkan perintah IP add.
Oke. Nah, di sini dapat dilihat di bagian interface yang kedua, yang ENP0S3. Barangkali di komputer-komputer lain beda ya, itu nama-nama interface-nya. Jadi kalian harus teliti mana yang benar-benar interface jaringan, mana yang bukan. Di sini IP address milik saya itu 192.168.1.102. Nah, kita coba cek nih di CMD juga, apakah satu segmen atau satu keluarga jaringannya dengan komputer Hasley atau komputer host dengan memasukkan perintah ipconfig. Oke, nah ini interface saya menggunakan wireless LAN, dan jika diperiksa IP address saya itu 1.6, yang artinya masih satu segmen dengan default gateway 192.168.1.1. Nah, coba kita langsung uji coba koneksi dengan menggunakan perintah ping. Kita ping ke IP address dari si server. Ping 192.168.1.102. Nah, ini berjalan dengan baik. Dan coba kalau dari server saya lakukan ping ke komputer host saya. Oke, di sini berhasil dengan baik. Nah, mungkin beberapa di kalian ada yang memiliki kasus, Pak, saya IP address-nya IP yang nggak lokal, yang 10.10 bla bla bla, atau berbeda. Nah, berarti kalian belum setting di bagian network adapternya. Ini tidak ada yang salah di bagian Debian-nya, tapi di mesin virtualnya. Jadi solusinya kalian masuk ke menu mesin, lalu setting, masuk ke bagian network. Nah, di sini kalian mesti ganti menjadi bridge adapter. Pasti sebelumnya itu kalian NAT ya. Jangan NAT. Kalau NAT ini kalian menggunakan network address translation menggunakan IP publik, dan kalian wajib mengganti menjadi bridge adapter atau jaringan yang sama. Dan di bagian advance-nya juga kalian promiscuous modenya harus setujui semua atau allow all. Maka dapat dipastikan kalian di Debian ya itu menggunakan IP jaringan lokal yang sama sesuai dengan komputer host kalian, masih satu segmen jaringan yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini kalian bisa oke. Kalau saya cancel. Kenapa cancel? Karena sudah disetting seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ya. Kita sudah tahu IP address-nya dan juga bisa melakukan uji koneksi antar saling ping. Nah, di sini pada browser dari komputer host kalian yang asli, mau menggunakan Chrome atau Firefox bebas, kalian tinggal masukkan IP address dari si server kalian. Kalau di sini saya 102. Oke. Nah, tandanya kalau berhasil muncul halaman default Apache 2 seperti ini. Dan halaman ini yang akan kita ganti menjadi halaman web biodata milik kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya di sini instalasi web server udah selesai dan kita masuk ke bagian instalasi FTP server. Di sini saya bersihkan dengan masukkan perintah clear. Setelah itu kita melakukan instalasi pada FTP server dengan memasukkan perintah apt min-get install nama layanan dari FTP server, yaitu kita menggunakan proftpd. Di sini kita enter. Oke, kita masukkan persetujuan Y. Kita tinggal tunggu proses instalasi selesai. Nah, di sini udah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi singkat dahulu. Yang dimana di sini kita perlu masuk ke salah satu file yang ada di dalam folder proftpd. Kita menggunakan nano. Ya, jadi masukkan perintah nano. Nano itu lagi-lagi kalau diingat merupakan text editor. Ketika kita sudah masukin perintah nano, nah kita tinggal tunjukin nih targetnya mana file yang ingin kita buka konfigurasinya. Jadi kita masuk ke alamat secara berentetan.
kita mesti masuk dulu ke folder etc, lalu kita masuk ke folder prof.tpd ya. Habis itu kita masuk ke folder prof.tpd.com. Maaf ya, ini bukan folder lagi kalau yang udah ada nama belakang setelah titiknya. Itu nama dari sebuah file. Dapat dipastikan ketika ada sebuah file itu ada nama dan belakangnya itu ada titik dan ada kalimat lagi yang mewakili format, berarti itu sebuah file, bukan folder. Kalau folder itu kan tempat buat penampungan atau wadah ya. Oke, di sini begini penulisannya. nano/etc, kita mesti masuk dulu ke folder etc, lalu habis itu kita masuk ke folder prof.tpd/prof.tpd.conf yang akhirnya kita udah nemuin file yang ingin kita buka. Kalau penulisannya sudah seperti ini, kita enter. Oke. Nah, di sini apa yang ingin kita ubah? Yang ingin kita ubah itu adalah di bagian default root-nya. Perhatikan kedip-kedip yang ada di sini. Nah, ini sedang saya geser. Nah, saya akan ubah default root ini dengan cara menghilangkan tanda pagarnya. Tanda pagar ini mengartikan bahwasanya perintah itu sedang kita matikan. Perintah yang ada di situ kita kasih tanda pagar agar tidak terproses lah, jadi dimatikan perintahnya. Jadi kita mesti aktifkan kembali. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan tanda pagar. Dengan begitu maka perintah default root ini dapat terbaca dengan baik. Oke, kalau sudah, kita bisa keluar dengan cara Ctrl+X Y, enter. Di sini untuk bisa memastikan agar bisa berjalan dengan baik, kita akan melakukan restart pada prof.tpd kita. Kita masukin perintah /etc/init.d/prof.tpd restart. Kita enter. Di sini ada typo, maaf, bukan init.id tapi init.d. prof.tpd restart. Oke, proses restart sudah berjalan dengan baik. Nah, langkah selanjutnya kita akan memerlukan sebuah aplikasi yaitu FTP client. Kalau prof.tpd ini adalah FTP server yang fungsinya sebagai syarat agar si server memiliki layanan FTP, dan komputer kita harus install yang namanya FileZilla, yaitu sebuah aplikasi yang fungsinya untuk FTP client. Nah, jadi kita harus sama-sama saling ketemu nih, client antar server, server antar client. Server punya prof.tpd, sedangkan client laptop kita atau komputer kita punya FTP client yang namanya FileZilla. Oke. Nah, di sini kita udah berhasil ya menyiapkan server punya FTP server, komputer asli sebagai klien punya FTP client. Nah, artinya kalau dari prosedur ini kita udah selesai instalasi FTP server dan juga kita udah sekaligus menyelesaikan konfigurasi web server dan FTP server. Dan yang terakhir itu adalah penyuntingan pada web server. Nah, bagaimana penyuntingan ini dilakukan? Jadi kembali lagi ke bagian indeks HTML yang udah saya berikan, nanti kalian akan diminta melakukan modifikasi. Nah, di sini halaman dari website biodata saya, yang dimana ini akan saya pindahkan. Kalau tadi untuk menampilkan halaman ini cukup klik buka seperti ini ya. Nah, ini makan bukan apa-apa ya, maksudnya hanya mencontohkan saja. Nah, halaman ini saya minta bagaimana caranya agar bisa ada di sini. Jadi ketika kita sudah buka alamat IP address dari server, maka yang terbuka itu adalah halaman biodata ini. Nah, tujuan kita, goals kita dalam praktek ini adalah seperti itu. Di bagian dari kompetensi kalian TJKT. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama, kita bisa langsung pindahkan melalui FileZilla, namun di sini kalian tuh wajib mendokumentasikan dulu, memodifikasi dengan melakukan pengeditan
Sebagai contohnya, saya lakukan modifikasi menggunakan Sublime Text. Oke ya, yang tadinya Rizal Surya Pratama Eskom, saya ubah. Jadi depannya itu ada dokter. Oke, saya save, saya refresh. Oke, sudah berubah. Ya, nanti sisanya kalian yang mesti diubah itu adalah nama, lalu kelas udah 12 TKJ ya, dan juga moto. Moto ini adalah sebuah kalimat-kalimat motivasi dari diri kalian untuk diri kalian sendiri. Jadi tinggalkanlah kesan yang baik, yang hebat pada ujian kali ini juga. Dan yang paling penting adalah gambar. Siapkan sebuah gambar, dan berhubung kalian udah belajar web programming, harusnya tidaklah sulit bagaimana cara menambahkan gambar. Ya, di bagian sini tinggal kalian sesuaikan judul gambarnya apa, formatnya apa, dan tetapkan di dekat indeks HTML, maka gambar akan termuncul dengan baik gitu. Oke, kita akan coba praktekkan bagaimana memindahkannya. Nah, kita kembali lagi dulu ke bagian sini. Jadi, file ketika kita sudah pindahkan menggunakan bantuan dari FTP client, dia akan terbaca di bagian directory home dan nama username. Jadi kita mesti masuk dulu nih ke bagian folder atau directory disebutnya, sama aja ya, directory atau folder. Kita akan masuk dulu ke bagian home dan masuk ke folder dari username kita. Berhubung nama username saya itu Rizal, jadi penulisannya kayak gini. CD, perintah CD siap masuk, yaitu ke alamat /home/Rizal. Enter. Ya, di sini udah berhasil. Nah, saya coba cek dulu nih, ini udah ada isinya belum ya? LS. Oh, ada. Ini bekas praktek sebelumnya 11 TKJ. Kalau saya mau hapus dulu rm strip rf ya, cli.png. Enter. Oke, saya cek lagi ada apa enggak. Oh, enggak ada. Tuh, enggak ada ya, kosong. Akhirnya berhasil dikosongkan. Oke, di sini langsung saja. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus masukkan alamat atau host dari si servernya dulu ya. Jadi syaratnya juga kenapa server ini harus dalam jaringan yang sama, karena agar bisa dikoneksikan juga melalui FileZilla ini dengan memasukkan alamat IP address dari si server. Kalau saya itu 192.168.1.102. Oke. Username-nya itu bukan root, tapi apa? Tapi username yang biasa. Jadi yang kalian ingat-ingat pada instalasi Debian server, kalian diminta masukin nama username. Nah, itu akan digunakan di bagian sebelah sini. Dan passwordnya juga. Waktu itu pada saat instalasi saya sering kasih masukan ke kalian, tolong bedakan password root dan user agar aman. Nah, jadi di sini sesuaikan juga password untuk user biasanya. Portnya, kalau FTP itu defaultnya 21. Jadi selagi dalam prakteknya tidak diminta untuk mengcustom sebuah port, maka masukkan saja angka 21 di bagian portnya. Habis itu quick connect. Nah, di sini ada pemastian, summary, ringkasan ya. Habis itu kalian klik OK. Nah, tanda kalau berhasil, di sebelah sini muncul file yang ada di bagian servernya. Ya. Dan sebenarnya kita sudah siap untuk melakukan pemindahan. Saya ulangi lagi, di sini kan sudah kosong ya, nggak ada isi apa-apa. Nah, kita akan isi dua file ini. Bagaimana caranya? Caranya itu kalian bisa melakukan teknik drag and drop. Kalian blok, tinggal kalian pindahkan seperti ini. Nah,
Nah, maka di sini file sudah berhasil tertransfer dengan baik. Kita periksa di sini ls. Muncul kan? Index.html dan profil.png. Oke, apakah di sini udah selesai? Belum ya. Ini masih menggunakan halaman default dari Apache 2. Bagaimana caranya agar bisa tergantikan halaman default ini? Caranya kita mesti pindahkan ya. Kita mesti pindahkan file index.html ini dan profil.png ini kemana? Ke folder var www.html. Jadi pertama kita masuk dulu ya ke directory dari var www/html. Kita masuk dulu ke sini. Kita mau ngapain? Kita mau coba amankan dulu halaman default dari si Apache 2 yang judulnya index.html ini, yang berada di dalam folder var www.html ya. Kalian harus teliti maksud penjelasan ini. Jadi file index.html ini ada di bagian var/www/html ini. Nah, di sini kita amankan dulu dengan cara tidak menghapus atau tidak memindahkan. Melainkan apa? Melainkan cukup kita ganti namanya saja. Kita ganti namanya. Caranya bagaimana? Caranya itu bukan merename, tapi kita menggunakan perintah cut ya. Cut ini kalau di Linux kita pakai perintah mv dan penulisannya itu mv spasi index.html ya. Berhubung kita sudah berada di dalam folder var www.html, jadi kita cukup melakukan perintah dengan memanggil nama filenya, nama file index.html. mv artinya pindah, move spasi index.html ke apa? Ke index 2.html. Ingat penulisannya kayak begini. Artinya mv move pindahkan spasi index.html, sebuah nama file dari halaman default Apache 2 spasi index2.html menjadi index2.html. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Kita enter. Kita cek lagi ls. Oke, berubah ya menjadi index2.html. Nah, di sini kita coba kembali lagi ke bagian home/user atau nama diri. Kita masukin perintah cd, masuk ke alamat home, habis itu result. Enter. Kita cek lagi. Oke. Nah, di sini coba kita pindahkan ya. Kita akan pindahkan dua file ini. Namun untuk jaga-jaga kita gunakan perintah cp. Cp itu adalah copy. Ya, mensalin. Kita langsung saja, berhubung kita sudah berhasil masuk di bagian home/result, home/nama diri, yang tempat dari dua file itu yang baru aja dipindahin dari FileZilla. Kita masukin perintah cp spasi index.html spasi profil.png spasi. Nah, spasi ini ke apa? Spasi ini ke alamat dari Apache-nya, yaitu ke /var. Kita harus masuk dulu ke var, kita harus masuk dulu ke www, baru deh kita sampai di bagian folder HTML. Setelah itu kita enter. Nah, kita balik lagi ke bagian var www. Kita memasukkan perintah cd /var/www/html. Enter. Oke. Coba kita cek ls. Nah, udah ada. Yang awalnya hanya ada index2.html, sekarang ada index.html dan profil.png. Nah, di sini yang terbaca hanya index.html, bukan index2.html. Nah, maka coba kita periksa. Oke, berhasil ya. Artinya kita sudah berhasil mengganti halaman default menjadi halaman web biodata milik kita.
Pak, lalu bagaimana kalau misalnya saya ingin memodifikasi? Apakah harus ribet pindahin dulu ke host menggunakan perintah apa, FileZilla atau apa gitu? Gak usah. Ya, kenapa saya bilang gak usah? Karena Debian ini punya text editor nano. Tinggal kita menggunakan perintah nano spasi index.html. Nah, kita tinggal panggil nama dari file websitenya. Begini penulisannya, kita enter. Sebagai contoh, saya mau ubah penambahan gelar Dr. Rizal Surya Pratama Skom Mkom. Oke, penulisannya begini, CTRL-X, Y, enter. Oke, kita coba refresh. Oke, berubah ya. Nah, itu contoh dari melakukan perubahan pada halaman web server dengan cara langsung di servernya menggunakan text editor nano. Dan di sini kita kembali lagi ke alur. Ya, tuh. Kita sudah berhasil melakukan penyuntingan pada web server. Oke, terakhir kita diminta membangun sebuah flowchart. Jadi flowchart ini kalian diminta untuk membuat alur bagaimana web server bekerja. Tidak perlu khawatir bagaimana cara membuat flowchartnya, tinggal dipelajari melalui video yang akan saya berikan nanti. Oke, sekian itu aja dari saya. Semoga kalian berhasil, dan video ini amat diharapkan saya sudah menyempatkan waktu untuk membangun video ini dengan maksud tujuan agar bisa mempermudah kalian belajar di rumah selama masih liburan atau ada waktu luang. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.